Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari buku yang saya buat, yang sudah saya susun, yaitu mengenai testing dan implementasi sistem. Buku ini ada 7 bab pembahasan, yaitu diantaranya ada dasar-dasar testing, strategi testing, prinsip testing, dan implementasi. Kemudian ada perencanaan testing, metode white box testing, metode black box testing, dan konsep baru sekitar testing. Oke, untuk pembahasan pertama yaitu dasar-dasar testing. Pada bab pertama ini lebih banyak mengenai dasar-dasar testing, yaitu misalkan mengenai pengertian testing, yaitu testing itu merupakan sebuah rangkaian tugas yang berbentuk kegiatan tertulis maupun lisan yang harus dijawab, berfungsi untuk menentukan suatu keputusan bagi si pelajar atau orang yang sedang dites. Testing merupakan proses evaluasi sistem di mana dilakukan secara teratur dalam memperoleh kesalahan. Tujuan utama dari testing adalah membuat kepastian aplikasi berjalan, mendeteksi terjadinya kesalahan, dan memverifikasi apakah memenuhi keinginan pengguna atau user. Kemudian memeriksa atau menguji kepatuhan dan konsistensi entitas, termasuk perangkat lunak itu sendiri, dengan mengevaluasi hasil sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian pada bahasan bab kedua yaitu strategi testing, yaitu di sini di mana pada strategi testing ini ada beberapa pembahasan, yaitu ada pendekatan strategi testing, isu-isu testing, unit testing, dan integrasi testing. Nah, pendekatan strategi testing yaitu terdiri dari verifikasi dan validasi. Kemudian ada pengorganisasian testing software, kemudian ada strategi testing software, dan kemudian ada kriteria pemenuhan testing. Nah, untuk yang kedua yaitu isu-isu strategi testing, diantaranya yaitu mengenai spesifikasi kebutuhan produk agar dapat dikuantitisasi. Kemudian menyatakan objektivitas testing secara eksplisit, kemudian memahami pengguna software dan mengembangkan profil untuk tiap kategori pengguna. Kemudian mengembangkan rencana testing yang berdasarkan pada rapid cycle testing. Kemudian membuat software yang tegar atau robust, yang didesain untuk melakukan tes terhadap dirinya sendiri. Kemudian pada pembahasan bab ketiga, intinya adalah prinsip testing dan implementasi sistem informasi, di mana prinsip-prinsip utama testing yaitu testing tidak mungkin lengkap, artinya pasti ada yang tidak semuanya di testing gitu ya. Kemudian untuk testing adalah tugas yang kreatif dan sulit ya. Testing merupakan komponen kegiatan yang lumayan rumit dan kreatif. Kemudian ada testing juga wajib disiapkan, kemudian testing membutuhkan kebebasan. Nah, implementasi itu sendiri adalah aktivitas atau penerapan dalam suatu perencanaan yang telah dirancang secara terperinci dan juga matang. Tujuan adanya implementasi adalah menguji rencana yang telah disusun, kemudian meninjau kembali sistem dengan kebutuhan konsumen, kemudian mendokumentasikan sistem. Kemudian pada pembahasan keempat yaitu mengenai perancangan testing, di mana di sini ada subpembahasan perencanaan testing, yaitu ada misalkan yang 4.1 yaitu rencana tes berdasarkan pada standar IEEE, yaitu yang berfokus pada identitas, pengantar, item-item tes, fitur-fitur yang dites, fitur yang tidak dites, kemudian ada pendekatan, kemudian ada item kriteria berhasil atau gagalnya suatu item, kemudian ada kriteria penundaan dan pelaksanaan kembali, kemudian penyerahan tes. Nah, teknik-teknik estimasi usaha tes yaitu ada bottom up atau micro estimating, kemudian top down atau global estimating,
kemudian ada formula atau model, kemudian ada Parkinson Law, ada pricing to win, ada cost averaging, kemudian ada consensus of expert, ada swag dan re-estimate bypass. Komponen-komponen estimasi usaha tes itu sendiri terdiri dari perencanaan tes, kemudian ada eksekusi tes, kemudian ada debugging dan perbaikan, kemudian ada pendekatan rasio, ada alokasi sumber daya, dan ada testing tipe khusus. Nah, yang pembahasan kelima yaitu metode white box testing. White box testing itu sendiri merupakan suatu perangkat lunak yang diuji dengan cara menggunakan struktur kontrol dari gambaran program dan sudah mengikuti prosedur yang sudah ada. Jadi intinya untuk white box testing ini testing yang dilakukan dari internal itu sendiri. Dari tim internal, misalkan tim R&D, ada tim development, dan ada tim testing. Nah, tujuan dari utama testing white box testing adalah untuk mengetahui apakah cara kerjanya sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, untuk menjamin operasi-operasi internal yang sudah dirancang dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Kemudian ada teknik-teknik white box testing itu sendiri ada beberapa macam, yaitu ada statement coverage, branch coverage, condition coverage, multiple condition coverage, basis pair testing, dan loop testing. Untuk statement coverage sendiri yaitu suatu teknik yang digunakan untuk membuat pernyataan dan dilewati satu kali pada jalur pengujian coding. Untuk branch cover yaitu satu teknik yang dirancang untuk dilewati satu kali pada tiap cabangnya. Kemudian ada condition coverage yaitu suatu teknik yang semuanya harus melewati pengujian dulu untuk tahu true atau false-nya. Kemudian ada multiple condition coverage yaitu suatu teknik yang dipergunakan pengujian untuk menguji semua kombinasi di mana kombinasi itu harus melakukan pengujian dulu minimal satu kali. Kemudian ada basis pair testing yaitu suatu teknik untuk mengukur sekompleks kode sebuah program dan keterangan alur mana yang akan dieksekusi. Nah, kelebihan dan kekurangan white box testing yaitu kelebihannya diantaranya mengetahui adanya kesalahan lebih cepat, kemudian ada ketidaksamaan dalam berpendapat di mana beberapa rencana yang tidak sama itu bisa diketahui. Kemudian ada ketika ada kesalahan dalam pengetikan itu bisa diketahui lebih cepat. Nah, kekurangannya adalah pemborosan karena banyak melibatkan unsur di dalamnya saat melakukan testing itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam yaitu ada metode black box testing, di mana metode black box testing yaitu uji coba yang dikerjakan untuk menganalisa hasil pemeriksaan, melewati uji coba, dan menganalisa kegunaan dari software. Nah, tipe-tipe uji coba black box testing yaitu ada functional testing, non-functional testing, dan regression testing. Untuk pengertian masing-masing, untuk functional testing yaitu proses pengujian terhadap fungsi atau fitur spesifik sebuah software, seperti misal uji coba untuk menganalisa apakah memakai perangkat lunak bisa menggunakan login dengan baik dan lancar dengan password dan email dan usernya secara masing-masing. Kemudian ada non-functional testing yaitu uji coba yang dikerjakan pada aspek-aspek tambahan non-fungsional. Bisa diketahui apakah perangkat lunak sudah disetting, bisa dijalankan dengan baik untuk sistem dan sistem operasi yang bermacam-macam. Jadi misalkan kompatibilitasnya di software lain. Kemudian ada regression testing, yaitu uji coba yang dapat diproses untuk melihat apakah terjadi regresi atau kemunduran ketika versi tersebut di-upgrade. Selanjutnya yaitu teknik black box testing, yaitu ada phasing, orthogonal array testing, all-part testing, dan state
transition. Untuk fuzzing sendiri adalah cara untuk menganalisa dan mencari bug error atau kesalahan dari perangkat lunak. Kemudian ada orthogonal array, yaitu bisa dipakai jika input domain yang relatif dibilang kecil ukuran tetapi cukup berat untuk dipakai dalam skala yang besar. Kemudian ada alpha testing, yaitu di dalam cara ini seluruh pasangan dari uji coba dirancang sama agar dapat dengan cara ini seluruh pasangan dari uji coba masalah didesain sedemikian rupa agar bisa dieksekusi semuanya. Kemudian ada state transition, yaitu tes ini bermanfaat untuk mengerjakan pengetasan pada keadaan dari mesin dan navigasi dalam UI dalam bentuk grafik itu sendiri. Kelebihan manfaat dari black box testing itu sendiri tentunya ada lumayan banyak karena ini sangat penting dan bermanfaat. Seperti contoh pengujian itu akan bermanfaat lebih baik sehingga dapat menjadi inovasi dan lebih efektif dalam melakukan testing itu sendiri. Kemudian pada bab terakhir yaitu mengenai konsep baru sekitar testing. Seperti yang kita ketahui sejak dulu, yaitu ada teknik metode waterfall tradisional dari pengembangan sistem yang ada sejak beberapa tahun lalu. Dalam pendekatan waterfall itu sendiri terdapat serangkaian fase terencana dalam suatu penanda akhir fase sebelum bergerak ke fase berikutnya. Contoh fase-fase utamanya yaitu ada analisa, desain, program, testing, dan instalasi. Nah, ini testing yang sudah berevolusi. Kemudian ada testing berorientasi objek, yaitu untuk mengetahui sistem terhadap objek oriented yang mencukupi. Nah, untuk melakukan testing objek oriented sendiri, itu harus diperlukan 3 hal, yaitu definisi testing harus diperluas untuk mencakup teknik penemuan error. Kemudian untuk yang kedua yaitu strategi unit testing akan menjadi kurang dan strategi integrasi harus berubah secara signifikan. Kemudian yang ketiga yaitu desain testing case harus bertanggung jawab terhadap karakteristik unit software object oriented. Demikianlah pembahasan dari rangkuman buku yang sudah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.